Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Pujiasmawan, NIM 19651065 dari kelas 3C Prodi D4 Akuntansi Manajerial. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sistem pengendalian dan pengujian substantif. Pengertian pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian adalah merupakan pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan dan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian intern. Tipe pengujian dan pengendalian. Yang pertama, concurrent test of control, yaitu pengujian pengendalian yang dilaksanakan oleh auditor seiring dengan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern. Yang kedua, pengujian pengendalian tambahan, yaitu pengujian yang dilaksanakan oleh auditor selama pekerjaan lapangan. Prosedur untuk melakukan pengujian pengendalian. Yang pertama, pengujian pertanyaan kepada karyawan klien. Yang kedua, melakukan observasi terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, melakukan inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. Dan yang terakhir, mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Sistem akuntansi dan pengendalian atas transaksi penjualan kredit. Sistem akuntansi siklus pendapatan harus dapat menyediakan adanya audit trial atas setiap transaksi. Pemahaman sistem akuntansi dapat diperoleh melalui pertama, penelaahan buku manual akuntansi dan sistem flowchart. Yang kedua, mengajukan pertanyaan pada karyawan bagian akuntansi. Dan yang ketiga, menelaah kembali pengalaman terdahulu dengan klien. Prosedur pengendalian meliputi yang pertama, otoritas yang tepat. Yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, catatan dan dokumen. Yang keempat, pengendalian akses. Dan yang terakhir, pemeriksaan atau pengecekan independen. Sistem akuntansi pengeluaran kas dan prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian meliputi yang pertama, otorisasi yang memadai. Yang kedua, adanya pemisahan tugas. Yang ketiga, dokumen dan catatan. Yang keempat, pengendalian atas setiap akses harta atau aktiva perusahaan. Dan yang terakhir, pemeriksaan independen. Pengendalian intern transaksi pembelian meliputi yang pertama, permintaan pembelian. Yang kedua, order pembelian. Yang ketiga, laporan penerimaan barang. Yang keempat, faktur dari pemasok. Yang kelima, voucher. Yang keenam, ringkasan voucher. Yang ketujuh, register voucher. Yang kedelapan, laporan pelanggan bulanan dari pemasok. Yang kesembilan, buku pembantu utang dagang. Yang kesepuluh, ada arsip voucher belum dibayar. Dan yang terakhir, arsip voucher yang sudah dibayar. Pengertian pengujian substantif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Kesalahan moneter yang pertama, penerapan PABU di Indonesia. Yang kedua, tidak diterapkannya PABU di Indonesia. Yang ketiga, ketidakkonsistenan dalam penerapan PABU di Indonesia. Yang keempat, ketidaktepatan pisah batas pencatatan transaksi. Yang kelima, terjadinya kesalahan dalam menyajikan angka karena kesalahan pekerjaan elektrikal. Yang keenam, pekerjaan penyalinan, penggolongan, dan peringkasan informasi. Dan yang terakhir, pencantuman pengungkapan unsur tertentu dalam laporan keuangan. Jenis pengujian substantif. Yang pertama, prosedur atau pengujian analitik. Yang kedua, pengujian terhadap transaksi rinci berupa prosedur pengusutan atau tracing dan prosedur pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Yang ketiga, pengujian terhadap saldo rinci. Konfirmasi merupakan bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Jenis konfirmasi ada dua, yaitu konfirmasi positif. Debitur cukup menyebutkan apakah saldo piutang dagang tersebut benar atau salah. Kemudian konfirmasi negatif.
Debitur cukup menjawab atau mengembalikan surat konfirmasi apabila saldonya salah. Pengujian substantif saldo piutang dagang. Rekening piutang dagang digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan berupa piutang yang timbul dari penjualan barang dan jasa. Kemudian, pada kegiatan perusahaan normal, piutang dagang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian, rekening yang berkaitan erat dengan piutang dagang adalah penjualan. Kemudian yang terakhir, dalam pelaksanaan pengujian substantif piutang dagang, auditor terutama mengandalkan bukti yang diperoleh dari konfirmasi dan menelaah dokumentasi yang dilakukan perusahaan klien. Prosedur pengujian substantif piutang dagang. Yang pertama, prosedur inisial. Yang kedua, menerapkan prosedur analitis. Yang ketiga, melakukan cut-off test penjualan. Yang keempat, konfirmasi piutang dagang. Yang kelima, menelaah tingkat kolektibilitas piutang dagang. Dan yang terakhir, membandingkan presentasi laporan dengan PABU. Prosedur pengujian substantif aktiva tetap. Yang pertama, prosedur inisial. Yang kedua, prosedur analitis. Yang ketiga, mengusut penambahan aktiva. Yang keempat, mengusut pelepasan aktiva. Yang kelima, inspeksi atas penambahan aktiva tetap. Dan yang terakhir, memeriksa dokumen dan kontrak leasing. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.